Halo sahabat Semayasa, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali mengenai soal-soal untuk pretest PPG, khususnya untuk keguruan PGSD. Dan seperti biasa, soal-soal ini bersumber dari FR sahabat-sahabat kita yang sudah melaksanakan PPG di tahun-tahun sebelumnya. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita di dalam belajar. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi, pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahuan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya, temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Nah, kita lihat uraiannya. Jadi kalau dilihat dari ceritanya, ini seakan-akan studi kasus jika kita sebagai guru apa yang akan kita lakukan. Dari option A sampai E, tentu kita harus memilih jawaban alternatif yang terbaik, yaitu tidak berat sebelah kepada salah satu pihak. Nah, kita lihat option A. Memberitahukan pada salah satu pihak. Nah, ini sudah sangat jelas tidak tepat. Nah, karena di sini sudah jelas, memberitahukan pada salah satu pihak berarti ini menyudutkan sebagian pihak saja. Sehingga jawaban A tidak tepat. Seharusnya mencari alternatif untuk kedua belah pihak. Jadi yang A tidak tepat. Yang B, memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Nah, yang B ini kita keep dulu. Yang C, memberitahukan pada salah satu pihak. Nah, lagi salah satu pihak, berarti yang C tidak tepat. Yang D, memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Yang D juga kita keep. Yang E, cukup didengarkan saja keluhan itu. Nah, yang E kurang tepat. Karena kita sebagai guru itu harus memberikan solusi atau jalan tengah, bukan hanya sekedar mendengarkan. Nah, antara option B dan D, mana jawaban yang paling tepat? Yang B, memanggil keduanya, nah ini udah kedua belah pihak berarti, serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Nah, ini udah baik. Kita lihat yang D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya. Nah, ini juga sudah kedua belah pihak untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Nah, jadi kalau kita lihat jawaban D ini lebih bagus karena ada untuk membangun kesepahaman, kemudian ada suatu cara untuk mencari jalan penyelesaiannya. Nah, kalau yang B belum ada cara mencari jalan penyelesaiannya, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Sehingga yang B ini masih belum tepat, dan yang D adalah jawabannya yang paling pas. Soal berikutnya. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D.
meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Nah, masih sama studi kasus yang disajikan di sini soalnya. Sebagai seorang guru, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita lihat dari option A, B, C, D, ini kita lihat yang option A, menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Oke, kita keep dulu. Keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Antar umat beragama kan kita harus saling menghormati. Nah, meskipun kita memiliki hak masing-masing, tapi kita tidak boleh berbuat sesuai keyakinan kita atau sesuka hati kita. Kita harus saling menghormati, maka yang B salah. Yang C, menasehati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Oke, kita keep. Yang D, meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Nah, ini kurang pas. Jadi kita harus saling menghormati. Kalau kita sebagai ada anak yang siswanya non-muslim, dia harus makan ya di rumah. Jangan ketika ada orang berpuasa, di depan orang berpuasa dia makan. Atau meminta anak tersebut untuk makan di tempat yang sepi. Ini kan belum menghormati. Berarti yang D kurang tepat. Yang E tidak peduli dengan tindakan. Nah, ini apalagi? Ini kurang tepat juga. Jadi antara A dan C. Kita lihat dulu. Yang A menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Ini sudah sangat bagus yang A. Yang C, menasehati siswa yang sedang berpuasa Ramadan. Nah, bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Memang benar, tapi kan kalau kita cari seharusnya yang diberikan nasihat itu adalah siswa yang makan di depan kelas. Yang non-muslim tadi yang harus diberikan nasihat agar saling menghormati. Nah, maka yang C ini kurang tepat, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Soal berikutnya. Pak Budi memetik 300 biji buah jeruk, 450 biji buah rambutan, dan 500 biji buah duku. Buah-buah itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Banyaknya kotak terbanyak yang diperlukan Pak Budi untuk menyimpan buah tersebut adalah titik-titik kotak. A25, B50, C30, D45, dan E15. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, kalau ada tipe soal seperti ini, berarti ini berbicara mengenai KPK dan FPB. Tapi bagaimana cara membedakan apakah ini masuk KPK atau FPB? Kita lihat kata kuncinya. Jika ada kata kunci dibagi-bagi sama banyak, berarti itu masuk FPB. Nah, oleh sebab itu kita cari dengan teknik sengkedan. Jadi di sini FPB dari 300, 450, dan 500 itu sama-sama dibagi berapa? Nah, ini dibagi dengan bilangan prima. Jadi ini sama-sama bisa dibagi 5. Sebenarnya dibagi 2 juga bisa, tapi kita langsung saja dibagi 5. Nah, kalau dibagi 5, 300 dibagi 5, 450 dibagi 5, 500 dibagi 5. Nah, itu hasilnya adalah 300 bagi 5 dapat 60, 450 bagi 5 dapat 90, dan 500 bagi 5 dapat 100. Nah, di sini kita lihat, angka 300 bisa dibagi 5, angka 450 bisa dibagi 5, dan angka 500 juga bisa dibagi 5. Maka angka 5 ini kita lingkari. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini 60, 90, 100 sama-sama dibagi berapa? Nah, ternyata ini juga bisa sama-sama dibagi 5. Nah, sama-sama dibagi 5 hasilnya adalah 12, 18, dan 20. Maka angka 5-nya ini juga kita lingkari. Ini kita lihat lagi, sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, ternyata di sini sama-sama bisa dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 6, 9, 10. Maka angka 2-nya juga kita lingkari. Jadi setiap angka yang bisa habis dibagi, angka 12 contohnya, ini bisa habis dibagi 2, 18 bisa dibagi 2, 20 bisa dibagi 2, maka angka di sini wajib dilingkari. Nah, sekarang angka 6, 9, 10 ini sama-sama dibagi berapa? Kalau dibagi 2, 6 bisa, 9 tidak bisa, 10 bisa. Bagi 3 ini bisa, 10 tidak bisa. Maka dibagi dulu dari angka terkecil saja. Kita bagi dari angka 2. Nah, kalau dibagi 2 hasilnya adalah ini 3, ini 9 turun karena 9 tidak bisa dibagi 2. 10 bagi 2 dapat 5. Nah, jadi ini ada angka yang tidak bisa dibagi habis. Angka 6 bisa, angka 9 tidak. Angka 10 bisa. Nah, kalau ada angka yang tidak bisa dibagi habis, maka yang sebelah sini tidak usah dilingkari.
Sekarang lanjut lagi, ini sama-sama dibagi 3. Nah, dibagi 3 hasilnya 1, 3, 5. Ini juga jangan dilingkari, karena angka 5 tidak habis dibagi dengan 3. Selanjutnya, kita bagi 3 lagi. Nah, jawabannya adalah 1, 1, 5. Kita bagi 5 lagi, jawabannya adalah 1, 1, 1. Nah, jadi hasil akhirnya harus 1, 1, 1. Nah, ingat, tadi kita di sini mencari EPB karena ada kata kunci yaitu dibagi-bagi sama banyak. Nah, dalam mencari EPB, itu cari yang dilingkari. Nah, yang dilingkari ini wajib dikalikan. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 5 kali 2 sama dengan 50. Nah, sekali lagi, dalam mencari EPB dengan teknik sengketaan ini, wajib mencari yang dilingkari. Nah, itu dikali. Sehingga 5 kali 5 kali 2, 50. Maka, Pak Budi untuk menyimpan buah tersebut memerlukan berapa kotak? Yaitu yang B, 50 kotak. Baiklah sahabat semuanya, mungkin cukup sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan sekali lagi, soal-soal yang kita bahas pada kesempatan ini merupakan soal-soal yang bersumber dari FR sahabat-sahabat kita yang sudah melakukan PPG di tahun sebelumnya. Nah, semoga melalui soal-soal ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua mengenai soal-soal yang kemungkinan keluar dalam pretest PPG. Dan saya doakan untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam tes PPG tahun ini, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pretestnya dan juga dalam PPG nanti, sehingga diberikan kelulusan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.